Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah kita bahwa Bani Israel pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera? Ya, kera. Bagaimana ceritanya? Mari simak yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, bil anbiya min qablu, ya, orang-orang yang beriman kepada para nabi yang sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad. Berarti termasuk Yahudi Nasrani yang beriman kepada nabi mereka. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara wasabiin, dan orang Nasrani, wasabiin taifatun minal yahud awin nasara. Jadi orang-orang yang beriman ini diperkuat lagi Yahudi Nasraninya. Walladzina hadu wan nasara. Jadi Yahudi dan Nasrani dan umat-umat sebelum mereka yang beriman kepada nabi mereka. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapapun di antara mereka, umat-umat dari zamannya Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, man amana minhum billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyina, misalkan mereka masih hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amila sholihan, dan melakukan sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad, falahum ajruhum aw thawabun amalihim, thawabu amalihim, mereka mendapatkan balasan dari perbuatan amal baik mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Ru'ya fi dhamiri amana wa amila lafdhu man wa fihi ba'dahu makna. Jadi man di sini siapapun dari zaman sebelum Nabi Muhammad yang beriman kepada nabi-nabi mereka, maka mereka itu mendapatkan balasan di sisi Allah. Sementara yang dari mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad dan mereka mengikuti syariatnya Nabi Muhammad juga mendapatkan balasan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur wa idh akhadna, tafsirannya wadhkur idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, ahdakum bil amal bima fit Taurah, ini kepada Bani Israel. Dan ingatlah wahai wadhkur ya Muhammad idh akhadna, ya, dan ingatlah Bani Israel, yaitu ketika kami mengambil perjanjian kalian bima bil amal bima fit Taurah, untuk melaksanakan hukum Taurat. Wa rafa'na wa qad rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat itu gunung Tursina di atas kalian. Jadi beginilah cara Allah mengambil perjanjian, karena ini sebuah ancaman, ini di atas kepalanya Bani Israel di waktu itu gunung Tursina diangkat sampai di atas kepala mereka. Kalau sekarang perjanjian itu yang di atas, yang diangkat di atas kepala yang berjanji itu kan Al-Quran. Saya berjanji, saya berikrar dan sebagainya, Al-Quran. Nah, ini artinya apa? Memang di situ ada ancaman jika janji itu disalahi atau tidak dilaksanakan, maka akan kejatuhan. Nah, artinya akan menimpa apa yang ada di atas itu. Nah, ini kalau yang di sini bukan kitab tapi gunung Tursina. Al-Jabal iktala'nahu, diangkat oleh Allah, dicabut, min aslihi, dari akar pohon, dari akar gunung tersebut, alaikum, atas kalian, lima abaitum qabulahum, karena kalian tidak mau menerima perjanjian tersebut. Wa qulna khudhu ma atainakum, lalu kami berkata, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwatin, yaitu dengan kekuatan, dengan bijiddin wa jitihadin, dengan sungguh-sungguh, wadhkuru ma fihi bil amal bihi, dan sebutlah apa yang di dalamnya. Di sini tafsirannya adalah bil amal bihi, dengan melakukannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian takut kepada neraka atau maksiat. Nah, ini adalah perjanjian Allah kepada Bani Israel. Ini juga berlaku kepada kita sebagai umat Islam.
adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan hukum Al-Qur'an sebagaimana Allah memerintahkan Bani Israel untuk menjalankan hukum Taurat. Seperti itu. Jadi kalau di zaman sekarang Al-Qur'annya diangkat, kalau dulu Bani Israel itu Gunung Tursina diangkat ke atas mereka itu, untuk menjalankan hukum Taurat. Ini kalau nggak dijalankan seakan-akan itu ancamannya adalah gunung itu yang akan menempa dari Bani Israel itu. Tsumma tawallaitum a'radtum. Nah, setelah itu, setelah beberapa saat Bani Israel ini a'radtum. Jadi kalian mengingkari, berpaling. Mim ba'di dzalika, setelah itu, setelah perjanjian itu, anit ta'ah. Jadi yang harusnya taat mereka melenceng dari ketaatan. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Jadi untungnya masih ada fadlullah, masih ada karunia warahmatuhu dan rahmatnya Allah lakum kepada kalian bitaubah. Jadi mereka masih diberi kesempatan taubat, au takhiril azab untuk mereka masih diakhirkan. Lakuntum minal khosirin, jika tidak ada karunia dan pengakhiran azab itu, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian wahai Bani Israel benar-benar minal khosirin, akan merugi. Nah, tafsirannya di sini al-halikin, yaitu orang-orang yang binasa. Yaitu tadi Gunung Tursina itu yang akan mengenai mereka. Tapi Allah masih memiliki kasih sayang luas kepada Bani Israel. Walaqad, dan benar-benar, ini lamul qasam. Lamul qasam itu artinya janji ataupun sumpah. Dan benar-benar kalian sudah alimtum, kalian sudah, dan sungguh kalian sudah betul-betul tahu, araftum alladzina tadaw minkum fis sabti. Jadi sekelompok Bani Israel yang mengadakan perjanjian dengan Allah ini sudah tahu tentang saudara-saudara mereka yang pernah melakukan pembangkangan. Alladzina tadaw minkum fis sabti, yaitu pembangkangan pada hari Sabtu. Tajawazul hadda bisoidis samak, yaitu ketika saudara-saudara mereka itu pernah melanggar, yaitu mengambil ikan ataupun menjaring atau mengambil ikan-ikan di laut. Padahal di waktu itu adalah hari Sabtu yang diharamkan untuk mengambil ikan di laut. Entah itu dengan cara kail atau dengan cara menjaring dan seterusnya. Intinya tidak boleh mengambil ikan di laut. Tidak boleh berburu ikan. Wa qad nahaynahum anhu wa hum ahlu ailah. Jadi yang membangkang dari perintah Allah ini, yang mereka itu mengambil ikan-ikan, yang memburu ikan-ikan di laut pada hari Sabtu, disebutkan dalam tafsir Jalalain ini namanya ahlu ailah. Jadi penduduk ailah. Ini namanya penduduk ailah yang melenceng itu. Dan jadi kalian wahai Bani Israel, kata Allah ini, kalian sudah tahu ini penduduk ailah yang pernah membangkang. Ini yang pernah membangkang. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, ini yang disebutkan tadi. Kenapa ada sekelompok Bani Israel itu yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Kunu qiradatan khasiin. Lalu ketika kami katakan kepada kalian kunu, wahai Bani Israel, ini berarti ahlu ailah ini, wahai ahlu ailah, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang khasiin, ya, mubadin, ya, akan mubadin itu artinya akan terpencil atau terkucilkan. Lalu bagaimana nasib Bani Israel yang jadi kera-kera ini? Apakah betul menjadi kera atau sekedar kiasan? Maka kita merujuk kepada kitab tafsir. Fakanu, maka betul-betul menjadi, betul-betul berubah dari manusia menjadi kera. Fakanu. Wahalaku ba'da salasati ayyam. Namun setelah 3 hari, ini penduduk ailah ini yang dari manusia menjadi kera, ya, kera-kera ini kemudian binasa. Wahalaku ba'da salasati ayyam. Ini kekuasaannya Allah. Faja'alnaha ay tilkal uqubah. Jadi perubahan, jadi kutukan manusia jadi kera ini, faja'alnaha, jadi azab ini menjadi nakalan atau ibrotan maniatan min artika bimithli ma amilu. Menjadi ibrah, menjadi kaca perbandingan agar tidak dilakukan kembali kepada generasi berikutnya.
Makanya Allah memberi tahu, mengancam ini. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, baik yang hidup semasa dengan penduduk Ailah ataupun wa ma khalfaha, ataupun orang-orang, kelompok-kelompok orang yang berada setelah atau hidup setelah penduduk Ailah ini. Wa ma ba'daha wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai mau'idah, sebagai ajakan ataupun petuah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan muttaqin yakni Allah wa khussu bidzikri li'annahum al-muntafi'una biha bi khilafi ghairihim, karena orang-orang yang bertakwa ini memang adalah yang dikhususkan, disebutkan adalah orang yang memang bisa mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari apa yang Allah sampaikan. Ya, semoga kita menjadi yang wa mau'izatal lil muttaqin ini, menjadi orang-orang yang al-muttaqin, yang mengambil ibrah dari apa yang pernah terjadi dari sekelompok Bani Israel, yakni ahlu Ailah yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera. Wa mau'izatal lil muttaqin wa idz qala Musa wadhkur idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, wa qatala lahum au qutila lahum qatil. Jadi ingatlah ketika Nabi Musa berkata pada kaumnya. Ini berarti kepada Nabi Muhammad ini. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatil, dan telah terbunuh di antara mereka itu ada satu orang yang terbunuh. La yudra qatiluhu. Pembunuhnya tidak diketahui. Wa sa'aluhu an yad'u wallaha an yubayyinahu lahum fada'ahu. Jadi di zamannya Nabi Musa ini ada kasus seorang yang terbunuh dan tidak diketahui pembunuhnya. Lalu sekelompok Bani Israel ini meminta Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah untuk menerangkan siapa yang membunuh ini. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menerangkan, membuka siapa si pembunuhnya. Kemudian fada'ahu, Nabi Musa berdoa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, ini jawabannya. Innallah, sungguhnya Allah ya'murukum, merintahkan kalian wahai Bani Israel ini agar kasusnya terungkap, an tadbahu baqarah, agar kalian menyembelih sapi betina. Nah, ingat nih, sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Jadi Bani Israel menjawab, wahai Musa, apakah engkau akan menjadikan ini bahan ejekan? Mahzu'an bina haitsu tujibuna bimisli hada. Masa jawabannya ini kan khususnya pembunuhan, ingin melihat siapa yang bunuh, kan nggak nyambung. Nah, jadi mereka tuh nggak masuk kepikiran gitu. Masa diperintahkan untuk hanya membunuh seekor sapi betina. Hubungannya apa dengan pencarian si pelaku ini? Qala a'udzu amtani'u billah. Jadi aku berlindung, kata Musa, min an akuna minal jahilin mustahzi'in. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh, ataupun dengan kata lain aku tidak mengejek dalam hal ini, tidak ada ejekan dalam hal ini. Falamma alimu annahu azimah. Jadi Nabi Musa ini masih keukuh, jadi masih bersungguh-sungguh bahwa ini perintah Allah, laksanakan. Falamma alimu annahu azimah, dan ketika Bani Israel ini sudah tahu bahwa Nabi Musa betul-betul menyarankan itu adalah dari Allah dan betul-betul harus ada itu sapi betina disembelih, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Lalu mereka barulah nanya, yubayyin ya Musa, coba tanya ke Tuhanmu, berdoa lagi, yubayyin lana, untuk menerangkan mahi, sapinya seperti apa. Ai masinuha, umur berapa? Qala, Musa menjawab, qala innahu, ay Allah, yaitu Allah menjawab, yaqulu innaha baqaratul la faridun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab, innaha, sungguhnya sapi betina itu, baqarah la faridun, ya, tidak terlalu tua, wala bikrun, tidak terlalu muda. Jadi antara tua dan muda. Kemudian di sini awanun au nisfun baina dzalik. Jadi di antara tua dan muda.
Itu sudah ada. Tadi kan disuruh menyembelih, kemudian masih ada nego. Seperti apa nanya itu? Dijawablah antara tua dan muda. Baina dzalik. Al-madhkur minas sinin. Faf'alu ma tu'marun. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan bihi midzabiha. Sudah sembelih sana. Cari sapi antara tua dan muda, sembelih sudah gitu. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tapi Bani Israil enggak mau masih nanya kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk menjelaskan warnanya seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'un launuha. Dikatakan kepada Nabi Musa oleh Allah bahwa sapi itu warnanya kuning pekat ya, berarti kuningnya kuning sangat kuning itu syadidus safrah, sangat kuning. Jadi ada kuning muda, ada kuning tua. Ini kuning tua lah gitu. Tasurun nadirin, yang mana sapi kuning yang sangat kuning ini akan membanggakan orang yang melihat. Jadi membuat orang itu tu'jibuhum, membuat mereka itu takjub, kagum dengan keindahan sapi berwarna kuning tua ini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nah, ini kan sudah dikasih tahu bahwa sapi antara tua dan muda warnanya kuning tua. Mereka masih nanya lagi, minta lagi, ya Musa, coba doa lagi coba terangkan. Yubayyin lana ma hi itu asaimatun au amilah, itu sapi antara tua dan muda yang warna kuning tua. Kemudian itu maksudnya yang diperkerjakan ataupun yang tidak diperkerjakan. Nah, itu maksudnya ada sapi yang memang dimanja. Dimanja itu artinya ya dia tidak diperkerjakan gitu. Jadi dia kerjanya ya cuma makan di kandang, terus itu namanya saimatun. Nah, kemudian ada juga sapi itu yang kalau menurut tafsir ini amilatun. Jadi disuruh nanya kepada Allah ini Nabi Musa, ini sapi yang ada di kandang terus itu yang dimanjakan atau sapi yang diperkerjakan di sawah-sawah ataupun dimanapun gitu. Kemudian innal baqarah ay jinsuhu al-man'ud bima dzukira tasyaba alaina, karena yang ciri-ciri sapi yang sudah dijelaskan engkau itu Musa itu banyak sekali. Tasyaba alaina likathrati, dari saking banyaknya itu banyak persamaan di sekitar kita. Ini kata Bani Israil. Karena sapi yang warna kuning itu banyak, sapi yang antara tua dan muda itu banyak. Nah, ini maksudnya sapi yang tidak diperkerjakan atau sapi yang tidak diperkerjakan. Nanya lagi tuh ciri-cirinya secara spesifik, sespesifik mungkin. Qala innahu yaqulu innaha ni tasyabah alaina wa inna insyaallah lamutadun. Ini kan sudah ketiga kalinya Bani Israil bertanya ini. Wa inna insyaallah lamutadun. Nah, kalau sekarang insyaallah semoga insyaallah lamutadun. Kami benar-benar mendapatkan petunjuk. Ini makanya Bani Israil kepada Musa, dan sebenarnya tidak mau melakukan, hanya karena ngeyel untuk memberikan informasi yang lebih detail. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalul. Lalu Nabi Musa berdoa, disitulah ada jawaban qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalul. Jadi dikatakan sapi yang dalulun ghairu mudhillatin bil amal, yaitu sapi yang tidak diperkerjakan. Tuthirul ardo tuqallibuha lizira'ah wal jumlah sifatu dalul dakhilatun fin nahyi wala taskil harf wal ardo al muhayya lizira'ah. Jadi yang tidak diperkerjakan untuk membajak sawah ataupun mengairi tanaman. Ini jadi sapinya ini sapi yang kerjaan tiap hari itu makan minum seperti itu di kandang lah itu. Musallamatun minal uyub wa atharil amal, tidak diperkerjakan sama sekali, la syiyata fiha, dan tidak ada celahnya sama sekali. Qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, setelah nanya berkali-kali itu barulah Bani Israil berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, sekarang wahai Musa, engkau telah mendatangkan yang benar. Natok tabil bayan atam, kamu sudah memberikan keterangan yang sempurna. Fatolabuha fawajaduha indal fata albari.
Lalu mereka mencari sapi yang disebutkan ciri-ciri tadi itu, mereka menemukannya di rumah seorang atau di sekitar rumah orang al-fata al-bari, yaitu seorang pemuda al-bari bi ummihi, yang dia itu berbakti kepada kedua orang tua atau berbakti pada ibunya. Fashtarauha bimil imiskiha dahaban. Lalu mereka membeli sapi dengan ciri-ciri khusus tersebut itu dengan sebanyak emas, sebanyak emas dari kulit sapi. Jadi kulit sapi itu setelah dibuka gitu ya, dipisah dari dagingnya itu, diberikan emas sebanyak itu, sebanyak bungkusan kulit sapi tersebut. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan mereka melakukannya dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Nah, itu li golai thamaniha, karena dari saking mahalnya sapi tersebut. Wa fil hadis lau dzabahu ayya baqaratin kanat la ajza'athum. Seandainya dalam sebuah hadis dikatakan, di hadis Rasulullah menjelaskan seandainya Bani Israel itu waktu diperintah pertama kali itu langsung melakukan tanpa banyak tanya, la ajza'athum, sebenarnya itu sudah cukup. Walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim, akan tetapi mereka itu mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah mempersulit mereka. Maka ini juga berkaitan dengan kita sebagai umat Islam. Ketika Allah memerintahkan, lakukan saja tanpa banyak tanya. Puasanya mulai jam berapa sampai jam berapa, kalau lebih sekian menit bagaimana, kalau kurang sekian menit bagaimana. Terkait najis, misalkan terkait sesuatu yang sebenarnya Allah sudah jelaskan, maka kita tidak perlu meminta penjelasan yang lebih detail lagi, karena memang Allah itu Rahimun, Ghafurun Rahimun, sangat rahmat bagi umatnya, sangat rahmat bagi hambanya. Wa idh qataltum, ya ini sampai halaman atau sampai ayat 71. Wa idh qataltum nafsam faddara'tum fiha, ini udah selesai berarti. Intinya ini adalah ayat 72 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian tafsir pada hari ini. Semoga ini menjadi peringatan buat kita, karena Al-Quran diturunkan sebagai peringatan yang isinya sebenarnya di awal-awal itu peringatan untuk Bani Israel. Kemudian Allah mengulangi kembali kepada kitab yang diturunkan berikutnya, yaitu Al-Quran, tentang apa yang terjadi kepada Bani Israel ini, agar tidak terjadi lagi kepada kaum-kaum berikutnya termasuk kita. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Usikum min nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.